Halo Sobat Energi, perkenalkan kami dari Angkatan 14 Kelompok 3. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, semangat bela negara menjadi kunci utama ketahanan bangsa. Bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, tetapi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Hari ini kita akan membahas rencana aksi konkret program bela negara. Bagaimana strategi melibatkan seluruh masyarakat, apa tantangan menumbuhkan kesadaran bela negara di generasi muda, dan bagaimana program ini memperkuat ketahanan nasional menghadapi ancaman modern dari terorisme hingga ancaman cyber. Bersama narasumber ahli, kita akan mengupas visi dan langkah strategis mewujudkan Indonesia yang tangguh melalui partisipasi aktif seluruh rakyat. Mari kita simak pembahasan mendalam tentang masa depan bela negara Indonesia. Oke, baik, selamat siang Pak Nariman. Kami siang. berdua mau izin untuk menanyakan tentang aksi bela negara. Siap. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana menurut Bapak cara menghormati keragaman budaya di Indonesia? Menurut saya ya, untuk beragama budaya Indonesia dengan cara saya sebagai sehari-hari di lingkungan rumah dan tetangga, saya selalu bersikap ramah kepada semua tetangga tanpa berbeda asal, daerah atau agama mereka. Begitu juga saat ada acara hajatan atau kenduri, saya datang dan ikut bergotong royong. Dalam kehidupan berbelanja, saya sedang mencoba makanan dari berbagai daerah di warung-warung atau pedagang kaki lima. Saat menonton TV atau media, saya menikmati acara budaya dari berbagai daerah seperti wayang, tarian tradisional atau lagu daerah. Saya juga tidak pernah komunikasi tentang budaya atau logat daerah tertentu. Di tempat kerja atau komunitas, saya bergaul baik dengan rekan-rekan dari berbagai suku dan tidak pernah membuat joke atau candaan yang bisa menyinggung asal daerah seseorang. Yang paling penting, saya mengajarkan kepada keluarga yang menghargai perbedaan dan menjelaskan bahwa Indonesia indah karena beragam. Saya juga selalu mengingatkan bahwa meskipun kita berbeda suku, agama, dan bahasa, tapi kita tetap saudara sebangsa dan tanah air. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak mendukung produk dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari? Untuk sehari praktis yang mudah dilakukan sehari-hari dalam belanja. Kebutuhan harian saya selalu mengutamakan produk lokal. Saya biasanya lihat label Made in Indonesia sebelum membeli. Kalau ada pilihan antara produk luar dan dalam negeri dan kualitas yang sama, saya pasti milih produksi dalam negeri. Seperti kerupuk, emping. Daripada snack impor, untuk minuman saya pilih teh atau kopi. Indonesia rasanya tidak kalah enak. Saya juga sering membeli buah-buahan lokal di pasar tradisional. Dalam berpakaian, saya bangga memakai batik untuk acara-acara penting dan membeli baju-baju dari brand lokal yang sekarang sudah banyak dan bagus-bagus. Bagaimana Anda mengaplikasikan sila-sila Pancasila dalam berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda latar belakang? Kalau kebetulan aku sendiri punya banyak teman yang latar belakangnya beda-beda gitu ya, mungkin beda agama atau beda suku, beda ras gitu-gitu. Dalam mengaplikasikannya sendiri, mengaplikasikan Pancasila sendiri gitu ya, mungkin yang paling penting itu harus toleransi gitu ya. Itu paling penting banget, harus ngerti latar belakang mereka yang berbeda, gimana caranya supaya kita bisa sama-sama ngerti, ataupun mungkin dalam ngobrol sehari-hari pun juga pasti bakal ada perbedaan dalam cara pandang kita gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu yang paling penting dalam mengaplikasikan Pancasila, khususnya buat toleransi, terus juga buat dalam bermusyawarah. Mungkin nggak cuma untuk teman-teman yang buat hangout biasa, tapi juga mungkin teman-teman di organisasi atau teman-teman di kelas juga perlu banget buat musyawarah gitu. Mungkin pertanyaan kedua, apakah Anda pernah mengorbankan waktu pribadi atau kepentingan pribadi untuk kegiatan kemahasiswaan atau sosial? Pernah sih. Jadi walaupun nggak seringnya, tapi untuk di semester awal sendiri, aku tuh dulu join himpunan mahasiswa di jurusan, dan sempat beberapa kali harus ngorbanin waktu pribadi yang mungkin bisa dipakai buat istirahat atau buat belajar, tapi malah dipakai buat kepentingan organisasi atau enggak kepentingan semacam UKM gitu juga pernah sih. Selamat siang Pak Agus, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami hari ini. Baik Pak Agus, jadi tujuan wawancara kita hari ini adalah untuk menggali pengalaman dan pandangan Pak Agus tentang nilai-nilai kebangsaan, khususnya cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Lanjut kita ke pertanyaan pertama. Menurut pandangan Pak Agus nih, gimana generasi muda saat ini dapat menunjukkan cinta tanah air dengan cara yang berbeda dari generasi terdahulu, namun tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa? Menurut saya Mas, generasi muda sekarang punya cara untuk menunjukkan cinta tanah air. Kalau dulu kita dengan upacara bendera dan lagu kebangsaan, sekarang mereka menggunakan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan budaya Indonesia ke dunia.
Saya kagum bagaimana mereka buat konten kreatif tentang batik, tarian daerah, atau kuliner Nusantara yang viral global ini di promosi budaya yang efektif. Mereka juga lebih peduli lingkungan dengan beach clean up atau gerakan zero waste. Itu wujud nyata menjaga Indonesia. Yang terpenting, nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan Bhinneka Tunggal Ika harus tetap dijaga. Teknologi hanya alat yang mendasari tetap semangat persatuan dan mengutamakan bangsa di atas ego pribadi. Jadi generasi muda boleh beda caranya, tapi jiwanya harus sama, mencintai Indonesia sepenuh hati. Baik, terima kasih Pak Agus. Berarti generasi muda caranya beda tapi jiwanya harus sama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berdasarkan pengalaman Pak Agus, nilai-nilai Pancasila mana yang paling sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara Pak Agus mengatasi tantangan tersebut? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda saat ini? Menurut saya sila ketiga, Baik. persatuan Indonesia yang paling sulit diterapkan di era media sosial ini. Kita mudah terpecah belah karena perbedaan pendapat politik, agama, atau suku. Hoax dan ujaran kebencian menyebar cepat. Cara saya mengatasinya sederhana. Selalu ingat bahwa di balik setiap perbedaan, kita tetap saudara sebangsa. Kalau ada tetangga beda pilihan politik, saya tetap sapa ramah. Kalau diskusi memanas, saya pilih diam daripada bertengkar. Yang penting, jangan biarkan perbedaan merusak persatuan. Pesan saya untuk generasi muda, jadilah smart netizen. Sebelum share informasi, cek dulu kebenarannya, jangan mudah terprovokasi atau ikut menyebarkan kebencian. Ingat, Indonesia kuat karena keberagamaannya. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi. Pancasila bukan hanya slogan, tapi pedoman hidup yang harus dipraktikkan setiap hari. Dari ketiga video wawancara tersebut, kita dapat melihat bela negara terus ada di setiap lintas generasi. Di generasi saat ini, kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperkenalkan budaya Indonesia di dunia internasional. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan nilai-nilai bela negara, seperti menghargai pendapat orang lain tanpa melihat latar belakangnya. Lalu, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dan yang terakhir, kita harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Indonesia memiliki banyak keberagaman, namun keberagaman itu yang membuat Indonesia kuat. Pancasila sebagai ideologi bangsa akan terus memperkokoh kesatuan Indonesia. Dengan demikian, bela negara akan terus tumbuh dan Indonesia akan terus bersatu. Sekian dari kami, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.